Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Andrea. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Veronica Nabila Utami. Perkenalkan, nama saya Nurulati Fatolanisa. Saya Salsabila Putri Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Identifikasi masalah. Dari dulu hingga sekarang, masalah mengenai pembulian masih sering terjadi di Indonesia. Pembulian adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dengan tujuan untuk menyakiti korban secara terus-menerus. Kasus pembulian sering terjadi di lingkungan pendidikan, dari SD, SMP, SMA, hingga lingkungan kuliah. Korban pembulian bisa terjadi pada semua gender yang terlihat lemah, sedangkan pelaku bully biasanya terlihat lebih kuat. Kekerasan yang diberikan kepada korban bisa melalui kekerasan fisik dan verbal. Kasus pembulian baru ini terjadi di Kabupaten Bandung. Terdapat video perundungan terhadap seorang siswi SMAN 1 Ciwidey. Dalam video itu, tangan korban dipegang oleh pelaku, lalu pelaku lainnya memukuli korban. Pelaku melakukan kekerasan pada korban karena pelaku merasa tersinggung dengan postingan korban di media sosial. Pembulian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara dengan 5 negara dengan tingkat pembulian tertinggi berdasarkan data Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018. Sebanyak 41,1% pelajar di Indonesia mengaku pernah dibully di sekolah. Presentasi ini berada di atas rata-rata, mencapai 23%. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian negara hukum dan hak asasi manusia, bisa disebut juga dengan HAM. Dalam bahasa Inggrisnya adalah human rights, tapi dalam bahasa Prancisnya droit de l'homme. Jadi, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya. Karena itu, ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, dan Allah. Macam-macam hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari hak asasi pribadi yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, dan berpindah tempat ke tempat yang lain. Hak asasi yang kedua yaitu hak asasi politik atau politic rights. Hak ini yaitu hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contoh dari hak asasi politik yaitu hak dipilih dan memilih. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini yaitu hak yang menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, dan contoh lainnya. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak ini adalah hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh dari hak asasi peradilan yaitu hak untuk mendapat pembelaan hukum. Contoh yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contoh dari hak asasi sosial budaya yaitu hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan atau pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat seseorang. Yang terakhir, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak ini yaitu hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan.
Contoh dari hak asasi hukum yaitu mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Ciri-ciri dari HAM yaitu tidak diberikan kepada seseorang melainkan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial maupun hak budaya. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan atau diserahkan. HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, ras, dan budaya. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terjadi dalam diri si pelanggar sendiri. Biasanya pelanggar memiliki sikap egois dalam arti mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia dan tidak bisa bertoleransi dengan adanya perbedaan dengan yang lain sehingga bisa memunculkan diskriminasi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terjadi dari pengaruh luar diri pelanggar. Biasanya pelanggar melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat penegak hukum, dan kesenjangan sosial. Apakah bullying termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Jawabannya adalah iya. Dalam Pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hukum yang mengatur tentang HAM. Ada dua. Yang pertama, Undang-Undang 1945 sudah menjadi dan menjamin perlindungan HAM. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan undang-undang yang mengatur HAM secara khusus, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disahkan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999. Dinamika perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mengumbar janji tentang penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa seminar tentang hak asasi manusia diselenggarakan untuk meyakinkan itu. Pada tahun 1967, pemerintahan Orde Baru merekomendasikan untuk dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta membentuk Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk kawasan Asia. Bahkan, gagasan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya Seminar Nasional Hukum kedua pada tahun 1968 yang melahirkan sebuah rekomendasi untuk hak uji material demi melindungi kebebasan dasar manusia. Namun, setelah tahun 1970, masyarakat Indonesia belum kembali mendapatkan situasi dan keadilan di mana seolah-olah hak asasi manusia tidak lagi ditegakkan. 3. Kemudian ada sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu ada Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, pemikir hak asasi manusia pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Sutomo 1908, Serikat Islam 1911,
Indense Partij 1912, Penghimpunan Indonesia 1925, dan Partai Nasional Indonesia 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya hak asasi manusia seperti ini tak lepas dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran hak asasi manusia di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pembulian. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Akan tetapi, masih banyak yang tidak mengetahui makna dari hubungan satu sama lain tersebut. Yang kedua, negara mengatur dalam Pancasila supaya adanya interaksi yang baik yang sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Apalagi dengan bertambahnya zaman ini, justru semakin dianggap sepele. Contohnya, seperti perilaku bullying yang telah marak di Indonesia ini umumnya di kalangan remaja. Yang ketiga, masa remaja atau masa dewasa ini. Seringkali terjadi kasus bullying. Bullying dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu artinya proses atau cara atau pembuatan perundungan yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Korban dari bullying ini tidak dari kalangan anak-anak, tetapi kebanyakan dari SMA atau sederajatnya. Yang keempat, biasanya dengan memaksakan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Tujuan bullying itu biasanya untuk mempermalukan dan menyakiti si korban, sehingga pelakunya merasa lebih hebat. Kebanyakan bullying dilakukan hanya karena bercanda, namun perlu diwaspadai walaupun hanya hal yang bercanda. Tidak adanya tujuan yang buruk, tapi hal yang lucu bagi seseorang mungkin tidak lucu bagi seseorang lainnya. Seseorang yang menjadi korban dalam bullying ini, ia akan merasa adanya trauma dan stres yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal tersebut biasanya karena pelaku bullying ini tidak memperlakukan hal yang tidak semestinya. Memang sulit untuk menghadapi, namun jika kita yang berada dalam posisi tersebut, kita harus bisa melawan dengan sekuat tenaga dan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib agar si pelaku merasa jera dan berpikir bahwa tindakan tersebut salah. Jenis-jenis bullying yaitu ada 4, diantaranya ada bullying verbal, contohnya yaitu menyebar gosip, tuduh-menuduh, fitnah atau kritik yang tajam. Selanjutnya ada bullying non-verbal, itu biasanya dilakukan dengan fisik, contohnya yaitu menghancurkan barang-barang korban, memukul, mencekik, mencakar, atau yang lainnya. Selanjutnya ada bullying relasional, yaitu pengabaian. Bullying jenis ini digunakan untuk mengasingkan atau menolak seseorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan. Yang terakhir yaitu bullying secara elektronik atau biasa disebut sebagai cyberbullying, yaitu biasanya menghujat lewat sosial media. Upaya pencegahan bullying. Dapat kita siapkan cara untuk mengurangi kemungkinan atau pencegahan agar tidak menjadi sasaran tindakan bullying. Pertama, bantulah korban untuk menumbuhkan harga diri yang baik, bersikap positif, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, percaya diri, optimis, dan berani mengatakan haknya.
Kedua, mempunyai banyak teman, bergabunglah dengan kegiatan yang positif. Ketiga, kembangkan keterampilan sosial untuk menghadapi bullying. Di sini saya akan menyimpulkan dari HAM. Di masa remaja atau masa dewasa ini, seringkali terjadi kasus bully. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah proses cara pembuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Korban dari bully ini tidak ada dari kalangan anak-anak, tetapi kebanyakan dari anak SMA atau sederajat. Biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Tujuan bully itu biasanya untuk mempermalukan dan menyakiti si korban sehingga pelakunya merasa lebih hebat. Kebanyakan bully dilakukan hanya karena bercanda, namun perlu diwaspadai walaupun hanya hal yang bercanda, tidak ada tujuan yang buruk, tapi hal yang lucu bagi seseorang mungkin tidak lucu bagi seseorang lainnya. Seorang yang menjadi korban dalam bully ini ia akan merasa adanya trauma dan stres yang mengakibatkannya hal-hal yang tidak diinginkan untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal tersebut biasanya karena pelaku bully ini memperlakukan hal yang tidak semestinya. Memang sulit untuk menghadapinya, namun jika kita yang berada dalam posisi tersebut, kita harus bisa melawan dengan sekuat tenaga dan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib agar si pelaku merasa jerah dan berpikir bahwa tindakan ini salah. Dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang tersebut, aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang menjamin oleh undang-undang dan tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil. Saran untuk menjaga keberlangsungan hak asasi manusia dan negara hukum antara lain: yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindak pemerintah. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil dan tidak dapat diskriminatif sehingga semua warga negara merasa dilindungi dan dihormati. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam semua aspek kebijakan publik. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan negara hukum. Yang kelima, mempromosikan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan negara hukum. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antara negara-negara dalam hal menjaga hak asasi manusia dan negara hukum di tingkat regional dan internasional. Yang ketujuh, membuat dan menegakkan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia dan kebiasaan individu. Yang kedelapan, memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas menjaga hak asasi manusia dan negara hukum, seperti lembaga pengawas dan pengadilan. Yang kesembilan, menjaga akses yang setara terhadap sistem peradilan dan pelayanan publik bagi semua warga negara. Dan yang terakhir, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.